Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ternak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Oke sahabat ternak, ini adalah lanjutan video dari cara membuat mesin tetas. Dan di video kali ini kita mau bahas gimana cara kita mendapatkan ukuran rak dan box mesin tetasnya. Oke sahabat ternak, jadi ketika kita ingin membuat mesin tetas, tentunya ukuran-ukuran itu sangat penting. Sehingga nanti kapasitas yang kita inginkan bisa kita wujudkan. Oke sahabat ternak, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara menentukan ukuran rak dan box mesin tetasnya. Untuk mengetahui ukuran raknya, kalian tentunya terlebih dahulu menentukan telur apa yang ingin kalian tetaskan. Dalam video ini, misalkan kita akan menentukan telur ayam atau telur bebek. Untuk telur ayam, kita gunakan telur bebek aja ya teman-teman, karena ada telur ayam yang hampir sama besarnya dengan telur bebek juga. Nah, yang kedua, setelah kita menentukan telur apa yang ingin kita tetaskan, yang kedua kita tentukan adalah ukuran dari telur itu sendiri. Untuk telur bebek dan telur ayam, besarnya tidak jauh beda, hampir sama. Untuk ukurannya, kalau kalian tidak punya telur ya, kalian bisa cari di Google aja, di situ ada ukuran telur bebek dan telur ayam. Kalau kalian sudah menentukan ukurannya, misalkan dari panjang telurnya berapa, kemudian lebar telurnya berapa. Sedangkan di video ini kita menggunakan ukuran untuk panjang telur yaitu 6 cm dan lebar telurnya yaitu 5 cm. Sekarang setelah kalian menentukan panjang dan lebar telurnya, yang kalian tentukan berikutnya adalah kapasitas yang ingin kalian buat, misalkan 50 atau 100. Oke, setelah kita menentukan kapasitasnya, kita cari angka 50 berasal dari kalian berapa. Misalkan kaliannya 6 kali 9. 6 kali 9, 54. Itu sudah lebih dari 50. Artinya tidak kurang dari 50, bisa lebih 4 atau 5 atau 6. Kemudian yang kedua, perkalian yang hasilnya 50 yaitu 7 kali 8. Nah, untuk video ini saya menggunakan perkalian 7 kali 8. 7 kali 8 itu jumlahnya 56. Oke teman-teman, setelah kalian mendapatkan perkalian yang hasilnya 50, ya sesuai dengan kapasitas yang kalian inginkan, kita masuk ke cara menentukan ukuran raknya sekarang. Nah, rumusnya adalah panjang kali panjang, lebar kali lebar. Nah, untuk panjang, untuk panjang yang pertama, ini adalah panjang telurnya, dan panjang yang kedua kita ambil dari angka yang paling besar di perkalian yang hasilnya 50 tadi. Misalkan 7 kali 8, berarti 8 ini adalah panjangnya. Kita ambil angka yang paling besar. Nah, untuk yang kedua, lebar kali lebar. Lebar yang pertama kita ambil dari lebar telurnya, dan lebar yang kedua kita ambil dari angka yang paling kecil dari perkalian yang hasilnya 50 tadi. Misalkan 7 kali 8, berarti kita ambil angka 7-nya, seperti itu. Kita jumlahkan tadi perkaliannya, setelah kita perkalikan ya, hasil perkaliannya itu kita mendapatkan angka untuk lebarnya yaitu 38,5, kemudian panjangnya ada 48. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi cara kita menentukan ukuran rak mesin tetasnya. Sedangkan untuk tinggi dari raknya, kalian bisa gunakan setengah dari telur. Misalkan untuk diameternya tadi, untuk lebarnya yaitu 5,5, kalian bisa gunakan 3 cm lah untuk tingginya. Oke sahabat ternak, kita lanjut ke box mesin tetasnya. Untuk box mesin tetas ya, jadi panjang dan lebar box ini nanti akan kita ikutin panjang dan lebar raknya, cuman kita tambahkan sedikit aja. Oke sahabat ternak, sedangkan untuk tinggi dari mesin tetas yang kita buat nih, tingginya 50 cm. Nah, untuk pembagiannya dari dasar ini sampai garis yang ini, untuk raknya 10 cm, dari bawah sampai raknya 10 cm. Di bagian bawahnya nanti kalian bisa taruh nampan. Kemudian dari raknya ya sampai dengan ujung lampu yang ini, sampai dengan ujung lampu yang ini, itu jaraknya 20 cm. Dari ujung lampu sampai ujung telur itu 15 cm, sedangkan diameter telur 5 cm, jadi kalau ditambahin jadi 20 cm. Jadi dari rak sampai dengan ujung lampunya 20 cm. Kemudian dari ujung lampu sampai dudukan yang ini, itu jaraknya 12 cm. Jadi totalnya dari tatakan lampu yang ini sampai dengan dasar mesin tetasnya itu 48 cm. Sedangkan bagian atasnya ada sisa sekitar 8 cm, karena ini kan tingginya tadi 50 cm. Ini ada sisa 8 cm, kita manfaatkan untuk membuat ruangan di bagian atasnya, supaya kita bisa naruh barang-barang ya, mesin tetas kita di atasnya ya. Kita taruh cadang-cadangan, misalkan lampu, kemudian ada motor cadangan, ada timer dan lain sebagainya, sehingga di bagian dalam ini bersih.
Jadi nggak ada kabel-kabel di bagian box mesin tetasnya di bagian dalam sini. Jadi lebih bersih aja seperti itu. Untuk ukuran panjang dan lebarnya kita kan sudah bilang tadi, tinggal ditambahkan sedikit aja dari raknya. Jadi kalau kalian pengen buat mesin tetas, box mesin tetas, kalian buat dulu raknya. Setelah raknya jadi, baru kemudian kita buat ukuran boxnya. Jadi mengikuti raknya seperti itu. Oke sahabat ternak, nanti selanjutnya kita mau bahas gimana caranya kita membuat box mesin tetas. Ini kan di video ini kan kita udah menentukan ukurannya, kita udah dapatkan ukurannya. Sekarang tinggal kita gimana cara membuat boxnya. Karena saya ada satu aplikasi yang saya gunakan yang ukurannya akan akurat, artinya seperti itu ketika kita punya satu buah triplek, satu lembar triplek itu nanti tidak akan banyak sisanya. Karena kita menggunakan aplikasi sehingga potongan-potongan yang akan kita buat di lembaran itu tepat sehingga tidak terlalu banyak yang sia-sia. Oke sahabat ternak, itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.